Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria Octavianus. Nah, hari ini kita telah mendengar bagaimana siswa-siswa seluruh Indonesia mendaftar SNMPTN dan hasilnya kabarnya sudah keluar. Nah, saya ucapkan selamat buat adik-adik kami yang telah lulus SNMPTN. Nah, semoga ini menjadi pemicu semangat berkarya menjadi lebih baik lagi untuk menggapai cita-cita. Oke, kali ini di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya semasa perkuliahan. Nah, bagaimana kuliah itu. Nah, di episode pertama ini, saya akan membagi nantinya beberapa episode video ini. Nah, episode pertama ini yaitu episode yang menceritakan jejak saya semester 1 kuliah di Kota Padang. Oke, kita mulai saja. Oke, ketika seseorang sudah beranjak dari siswa ke mahasiswa, itu sebuah amanah yang sangat berat sudah mulai dipikul, karena disinilah kita mulai meniti episode kehidupan yang selanjutnya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan coba saya sendiri menceritakan bagaimana pengalaman selama di perkuliahan di salah satu di perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, tahun pertama ini merupakan tahun yang lumayan berat karena pola belajar kita sudah berubah dari siswa ke mahasiswa. Ingat, dari siswa ke mahasiswa. Nah, dari perubahan ini biasanya mahasiswa tahun 1 banyak mengalami perubahan sikap, perubahan mental karena pola belajar yang sudah berubah. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke perguruan tinggi, yang patut teman-teman kenali pertama adalah kampus itu sendiri. Nah, dalam orientasi perkenalan ini, biasanya setiap universitas di manapun akan menerapkan pengenalan kehidupan kampus pada mahasiswa baru. Nah, pengalaman saya pada saat saya masuk dulu 2013, sudah lama juga ya. 2013 itu kami ikut PKKMB namanya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, di PKKMB ini, teman-teman akan diperkenalkan seluk-beluk kampus itu secara umum, bukan secara detail dan khusus. Nah, diperkenalkan kampus ini agar teman-teman nanti tidak tidak canggung di kampus kita sendiri begitu. Nah, biasanya program ini dibuat beberapa hari. Nah, waktu saya dulu program PKKMB ini dua bentuk dengan bentuk pengenalannya. Yang pertama, kita itu dicampur dengan fakultas lain. Nah, dicampur dengan fakultas lain, kemudian di hari berikutnya kita kembali ke jurusan atau fakultas kita. Nah, semuanya berkumpul di situ per jurusan lagi. Nah, materinya biasanya adik-adik semua adalah materi mengenai apa itu universitas, kemudian bagaimana kehidupannya, fasilitasnya apa saja, kemudian siapa saja dosen-dosennya, siapa saja tenaga pendidikannya, dan lain-lain. Nah, di sana adik-adik akan mendapatkan gambaran umum mengenai kampus di mana adik-adik akan berkuliah. Nah, kemudian di PKKMB ini adik-adik jangan berpikir bahwasanya kita berpakaian seperti saya ini, pakai topi, sedikit stylish lah, ala milenial hari ini. Bukan seperti itu. Nah, adik-adik akan dikenai syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat yang paling
menakutkan ataupun menjadi kendala bagi laki-laki, biasanya itu kepalanya ini dibotakkan. Nah, pengalaman saya, rambut itu dicukur atau dipotong dengan panjang 1 cm. Nah, panjang 1 cm ini membuat ya penampilan sedikit berubah. Yang tidak hobi rambut panjang, dia agak minder dengan rambut pendeknya. Tapi itulah syarat biasanya yang diikuti. Tapi apakah semua kampus menerapkan seperti itu? Kabarnya tidak. Tergantung kampus adik-adik, di mana adik-adik berkuliah. Nah, pengalaman saya seperti itu. Itu awal-awal perkuliahan, awal-awal masuk kampus, kita diperkenalkan, disambut oleh kakak seniornya, disambut oleh rektor, disambut oleh bapak ibu dekan, WD-WD-nya, kemudian ketua jurusan dan staf-staf yang lain. Nah, di sana nanti adik-adik akan disambut oleh berbagai macam organisasi kedaerahan juga. Nah, seperti saya di pesisir selatan juga ada namanya IMAPES. Kemudian ada juga di organisasi kecamatannya Ikatan Mahasiswa Sutra, karena saya orang Sutra. Begitu juga di ikatan lain ada Tanah Datar, Agam, Payakumbuh dan lain-lain. Banyak lagi. Nah, di sana adik-adik jangan merasa canggung karena tidak dapat informasi, tidak dapat kenalan. Jangan khawatir. Sebab semua senior-senior itu mencari maba-maba atau mahasiswa baru yang akan direkrut untuk ikut dalam organisasinya. Nah, sampai di sini kita oke-oke saja, tidak masalah. Ketika beliau membantu, alhamdulillah, karena ini dapat membantu kita. Nah, kemudian setelah selesai PKKMB, biasanya kembali lagi ke jurusan masing-masing. Nah, di jurusan ini, adik-adik sudah mulai kuliah nih, dengan jurusan masing-masing. Nah, yang terpenting adalah adik-adik harus rajin membaca, rajin melihat peluang, pandai memahami karakter dosen, kemudian rajin membuat tugas. Nah, biasanya kita mengacu kepada KRS. Nah, KRS itu seperti ini. Nah, ini KRS teman saya. Waktu itu kita ada ikut organisasi, jadi syaratnya dilampirkan KRS. Nah, ini KRS ini yang memandu adik-adik kuliahnya apa hari itu. Nah, contohnya di sini adik-adik kuliah sejarah. Nah, hari apa? Lihat aja di KRS itu gedungnya apa. Biasanya diberi petunjuk. Nah, biasanya ada mata kuliah jurusan, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah umum. Nah, mata kuliah umum ini, kalau di tempat saya berkuliah itu biasanya dipisah. Semuanya kita digabung itu seluruhnya. Jadi adik-adik dapat kenalan di situ. Seluruh kampus seperti itu, seluruh jurusan akan bertemu di situ. Ya, biasanya tidak seluruh jurusan sih, kan tergantung kita mengambil mata kuliahnya apa. Kemudian di sana biasanya hanya beberapa jurusan satu kelas itu, bisa jadi 2, 3 atau sampai 5 jurusan yang ada dan satu mendominasi biasanya. Nah, di sana mata kuliah umum. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui adalah di setiap perkuliahan itu nanti adik-adik akan dikasih silabus. Nah, ini silabus mata kuliah saya semester 5, sejarah perekonomian. Nah, di dalam silabus ini nanti adik-adik akan dilihatkan secara sistematis bagaimana perkuliahan itu. Nah, hari pertama kuliah biasanya dosen akan menyampaikan kontrak perkuliahan, jam berapa masuk, jam berapa boleh terlambat, berapa menit boleh terlambat, kemudian tugasnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, semuanya ada di silabus ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal lihat silabus saja. Nah, di silabus ini lengkap pertemuan
1 sampai pertemuan ke-16. Biasanya perkuliahan itu hanya sampai pertemuan ke-16. Jadi di silabus ini ada 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ujian tengah semester ini biasanya dilaksanakan setelah 6 kali pertemuan. Nah, pertemuan selanjutnya dari 7 ke 16 itu akan dilaksanakan ujian akhir semester. Nah, disitulah penilaian dilakukan. Nah, sistem penilaiannya juga ada, bisa dilihat. Nah, penilaiannya di sini. Nah, penilaian UTS berapa persen, UAS berapa persen, tugas-tugas berapa persen. Nah, di sini nanti dikalkulasikanlah semuanya dapat nilai adik-adik. Nah, saran saya, jika adik-adik ingin mendapatkan nilai A, patuhi aturan penilaian yang ada di silabus. Sebab dosen itu biasanya mengambil nilai UTS-nya berapa dapat, kemudian nilai UAS-nya berapa dapat. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai UAS yang tinggi? Nah, patuhilah aturan-aturan yang disepakati pada saat kuliah. Nah, kita biasanya akan diberikan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu seperti ini. File saya. Sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam. Nah, karena saya jurusan sejarah, jadi makalahnya sejarah. Nah, adik-adik kalau jurusan lain, mungkin buat makalahnya begitu juga sesuai dengan jurusannya. Biasanya, makalah ini hadir setiap minggu. Harus dibuat setiap minggu. Tidak usah khawatir, karena ini melatih jiwa akademik kita agar terbiasa dalam menulis, agar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas dan lain-lain. Nah, buatlah tugas semenarik mungkin agar adik-adik mendapatkan nilai A. Nah, pengalaman saya jalankan saja itu semua proses yang ada yang kita sepakati sesuai dengan silabus dan arahan dari dosen. Nilai semester 1 saya alhamdulillah 3,58. Nah, itu nilai semester 1 saya. Nah, itu yang kita lakukan di semester 1. Nah, begitulah adik-adik bagaimana sistem perkuliahan itu. Nah, di perkuliahan itu kita tidak hanya kuliah pulang. Nah, di sana nanti juga akan ada berbagai banyak organisasi untuk mengasah soft skill adik-adik. Nah, baik di bidang kerohanian, bidang politik, biasanya ada MPM, Majelis Perwakilan Mahasiswa. Nah, MPM ini berbeda pula penyebutannya di setiap kampus di seluruh Indonesia. Ada Badan Legislatif Mahasiswa, ada Dewan Legislatif Mahasiswa. Nah, kemudian ada BEM, Badan Eksekutif. Nah, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, ada yang mengeksekusi, ada yang mengawasi dan membuat aturan. Nah, itu akan kita latih. Kemudian ada juga unit kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Itu bisa adik-adik ikuti dan di sana kita akan mendapatkan pembelajaran mengenai manajemen waktu. Bagaimana kuliah kita tidak terabaikan, tetapi juga sukses dalam berorganisasi. Nah, itu nanti episode selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah sebagai mahasiswa baru, namanya kan begitu ya. Biasanya yang menjadi tren mahasiswa baru itu adalah sering pulang kampung. Nah, sering pulang kampung, apalagi yang kampungnya dekat-dekat ya seperti Kota Padang dekat dengan pesisir selatan, kemudian Padang Pariaman dan lain-lain. Biasanya kabupaten-kabupaten itu, Tanah Datar, Solo juga seperti itu. Biasanya mahasiswanya tahun-tahun awal itu sering pulang kampung. Ada yang lebih mantap itu 1 kali seminggu itu pulang kampung. Nah, biasanya hari Jumat tidak ada kuliah, Sabtu tidak ada kuliah, Minggu juga tidak ada kuliah. Jadi mereka itu full cup alias pulang kampung. Nah, bagi yang anak rantau mungkin di luar Sumatera Barat biasanya bertahan.
bertahan mungkin 1 kali 1 bulan atau 1 kali 2 bulan, tetapi ada juga yang 1 kali semester, bahkan 1 kali dalam 1 tahun pulang. Nah, sesuai dengan perencanaan mahasiswa itu masing-masing. Nah, ini akan dialami ini biasanya yang sering pulang kampung ini, karena sebabnya adalah belum terbiasa, nah, dengan atau belum beradaptasi dengan lingkungan di situ. Jadi orang belum banyak kita kenal, kemudian teman-teman masih sedikit, masih canggung. Jadi itu hal yang biasa, itu pasti adik-adik dapatkan nanti. Nah, itu fenomena yang terjadi pada mahasiswa baru. Jadi hal yang dilakukan itu tidak masalah, tetapi menjadi cerita tersendiri dan diskusi-diskusi tersendiri bagi senior-senior. Ini yang terjadi ketika mahasiswa baru mulai berkuliah dan mulai merindukan kampus. Nah, oke, teman-teman semua, hari ini kita sudah menjelaskan bagaimana mahasiswa baru melaksanakan aktivitasnya di awal-awal semester. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, pesan saya, kenalilah kampus Anda masing-masing dimanapun itu. Nah, kenali di mana letak WC, kenali di mana ruang ketua jurusan, tenaga pendidikannya, kemudian tenaga kependidikan maksud saya seperti staf-staf administrasinya, baik itu di jurusan, fakultas, universitas. Nah, sebab ini menyangkut hal-hal mengenai akademik, kemudian uang kuliah tunggal, beasiswa, dan lain-lain. Nah, jangan abaikan orang-orang birokrasi yang ada di kampus, teman-teman semua. Cari mereka, kenali mereka, berteman baiklah. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu ada untungnya juga, seperti dapat beasiswa, dapat ikut kepanitiaan, didanai oleh rektorat atau dekanat dan jurusan dan lain-lain. Itu menjadi poin plus bagi teman-teman di kampus. Nah, kenali itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai laksanakanlah perkuliahan sesuai dengan alur silabus yang telah ditetapkan. Laksanakanlah perkuliahan sesuai dengan kesepakatan dengan dosennya. Nah, kenali dosen teman-teman semua agar mendapatkan nilai yang baik. Sebab dosen ini berbagai macam karakter juga, gitu ya. Tetapi ketika teman-teman bisa beradaptasi dengan baik, insya Allah di semester awal teman-teman akan menjadi semester yang luar biasa. Nah, banyak juga yang mendapatkan nilai 4 IPK-nya, kemudian 38, 39, 3,5, 36, ada juga yang 2, ya. Tapi kemudian ya tergantung perjuangan kita sih sebetulnya. Ada juga yang 3. Nah, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mau menjadi apa, kita mau dapat berapa, dan seberapa keras proses perkuliahan kita, usaha kita di kampus. Oke, teman-teman semua, itu episode yang pertama. Saya menjelaskan bagaimana kehidupan awal di kampus, kemudian mengenai perkuliahan awal biasanya itu dilakukan. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube ini. Ini saya membuatnya tidak ada pakai edit apapun, ini murni pure video, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ini berkat bantuan teman-teman semua agar saya lebih semangat membuat kontennya, berbagi berbagai macam pengetahuan dan ilmu masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, kemudian dan lain-lain, masalah akademik akan kita coba bagi pengalamannya di sini. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita akan lanjut dengan episode selanjutnya, bagaimana sih
adaptasi mahasiswa sudah semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau sudah sampai 8, itu boleh tamat. Tapi juga boleh nambah. Itu tergantung kita. Ya, palingan diceramai oleh Bapak Rektor seperti saya kan. Lain. Oke. See you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.